Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Ingat ya, kita selalu bersolawat kepada dua kanjeng Nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad dan kanjeng Nabi Ibrahim ya. Tetapi teman-teman kita, saudara-saudara Kristen kita ya, mungkin karena ketidakpahamannya yang dipermasalahkan, kenapa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, padahal kita kepada kanjeng Nabi Ibrahim pun bersolawat juga ya. Kanjeng Nabi Ibrahim ini sosok yang otoritatif atas tiga agama Abrahamic faith ya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi tidak bisa lari dari jejak Abraham. Yang lebih parah lagi ketika disalahpahami bahwa ya benar sih, sholawat itu doa, masalahnya mendoakan siapa? Ya, mereka kira kalau kita itu mendoakan kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ngapain kanjeng Nabi Muhammad didoain? Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah jelas selamat kok didoain. Cuman yang jadi masalah lagi ya, dalam diri orang Islam sendiri itu ya tidak paham juga. Ini di surat Al-Ahzab ini ya. Surat Al-Ahzab ini menjelaskan itu di Al-Ahzab 33 kalau nggak salah ya, yang nanti lain waktu mungkin kita bisa bahas lah ya, bagaimana sebetulnya duduk sholawat itu. Cuman ya itu tadi ya, yang dipermasalahkan selalu kenapa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad gitu. Saudara Kristen kita tidak pernah tanya kenapa bersolawat kepada kanjeng Nabi Ibrahim ya, padahal kepada mereka berdua ya, kepada beliau yang kita muliakan ya, kanjeng Nabi Muhammad dan kanjeng Nabi Ibrahim, kita selalu bersolawat gitu. 56 ya di surat Al-Ahzab 56 surat 33. Memang ini nanti perlulah kita kaji ya. Cuman aku cari suasana yang mod dulu ya, sehingga bisa aku mengkaji untuk kalian terima juga sebagai pengetahuan tuh dengan penuh apa? Kalau kita menyanyi itu penuh dengan penjiwaan, menjiwai. Ini pagi yang cerah, Ahad yang cerah. Selamat berhari libur. Semoga Anda menemukan kedamaian bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa, mungkin lagi perjalanan ya ke daerah-daerah wisata, jangan lupa sholat. Tetap sholat itu tetap dilakukan ya. Oke, kita mulai kajian kita ya. Tapi kajian ini tidak aku beri judul utama mampir ngombenya kemarin sudah selesai. Nanti kita buat mampir ngombe lagi, menanggapi tanggapan-tanggapan yang memang perlu diberi tanggapan ya. Namun demikian, pertanyaan ini memang terkait dengan kajian kita yang kemarin. Jadi ini pertanyaannya tidak sesuai dengan tajuk yang lagi kita bahas ya. Memang ini out of the topic. Maka dengan demikian, karena perlu dibahas ya aku bahas. Yang pertama, yang kedua karena out of the topic, meskipun ini berupa komen ya, jadi tidak aku beri tajuk mampir ngombe. Ini pertanyaannya dari Mas, ini juga namanya ini sulit ini, AR gitu aja lah ya, aku singkat AR karena namanya sulit. Sedikit bergurau ya, tapi tidak apa-apa, bagus ya. Kita kan tidak harus serius. Mengapa dan alasan ilmiahnya apa sampai-sampai tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya dari sebuah majas metafora yang ada bukannya tangan kiri
Hehehe gitu ya. Jadi kaitannya kan kemarin diawali tentang kita membahas ada apa dengan Khidir ya. Itu kan kita juga menyinggung ya, bagaimana sebuah diksi yang membangun narasi itu harus didudukkan pada kedudukan yang semestinya. Kalau dia metafora ya metafora, kalau harafiah ya harafiah. Oke. Komentar ini membangunkan kembali memoriku beberapa tahun lalu ketika aku diskusi dengan teman Kristenku ya. Dia mengajukan sebuah hadis ya tentang tangan dari Gusti Allah Agung itu kanan gitu ya, kanan semua, kedua-duanya kanan. Tapi sebelum dia mengajukan pertanyaan itu, kemudian dia melakukan apologetik lagi, aku sudah ya tidak perlu kaget lah, tidak perlu kaget karena memang ada sesuatu yang tidak sama memang ya di dalaman kita ya sebagai perspektifnya Islam itu kan tidak boleh menggambar ya, maksudnya menggambar Nabi gitu ya, apalagi Allah itu kan tidak dibolehkan, tabu gitu ya, menjadi sesuatu yang tabu. Sementara di perspektif kekristenan itu menjadi sesuatu yang lumrah ya. Lumrah artinya bagi saudara-saudara Kristen kita tidak tabu ya menggambar Yesus ya, menggambar Allah ya. Bahkan kita tahu Yesus itu telah digambar ya, dan telah kita ulas dalam tajuk mencari wajah Yesus itu ya. Itu Yesus digambarkan dengan berbagai macam perspektif ya. Ada Yesus Afrika, Korea ya, Eropa, Chinese dan Jawa juga ada ya, segala macamnya lah ya. Dan itu memang bagi perspektif kekristenan itu bukan sesuatu yang masalah begitu. Jadi kita di sini juga perlu memahami mana yang bermasalah bagi kita belum tentu bermasalah bagi orang lain. Begitu juga yang bermasalah bagi orang lain belum tentu bermasalah bagi kita. Itulah perlunya seperti yang aku telah jelaskan, kalau kita ingin mendiskusikan comparative religion, kita harus keluar dari rumah kita masing-masing. Ya, kalau kita memotret rumah orang lain dari dalam rumah kita ya tidak akademis begitu. Oke. Tidak lama kemudian teman Kristenku itu mengirim sebuah bisa disebut gambar ya. Jadi digambarkan dan tangannya itu kanan gini semua gitu. Tangannya kanan semua gitu ya. Kanan di sini ya. Kalau aku menghadap sana, kananku kan ini ya. Jadi gambar ini tangannya dua kanan semua gitu. Ya aku senyum-senyum saja sih ya, karena aku sudah memahami bagi teman-teman Kristen menggambar itu bukan suatu yang masalah meskipun itu Allah. Sesuatu yang juga kenapa menjadi demikian? Karena itu tadi kekeliruan menempatkan sebuah narasi, apakah itu metafora atau harafiah gitu. Nah, teman Kristen ini gagal memahami dari narasi hadis tersebut. Jadi dia menangkapnya sesuatu yang harafiah sehingga diaktualisasikan dalam gambar gitu ya. Gambar Allah tangannya dua gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang hal-hal metafora, itu nanti kita juga akan bersinggungan dengan yang namanya antropomorfis ya. Namun sebelum ke situ kita kasih dulu judul kajian kita ialah baiat atas tangan Allah. Ya. Ini judul kajian kita adalah baiat ya atas ini serem ini. Tangan, Allah punya tangan. Tangan.
Allah ya. Baiat atas tangan Allah. Oke, aku minum dulu. Aku ini harus mengimbangi nih karena banyak kopi ya, maka harus juga banyak minum air putih supaya berimbang dia. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan masukan-masukan ya. Jangan terlalu banyak ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Antro ya. Antropomorfis. Sebetulnya di perjanjian lama, perjanjian baru itu antropomorfis juga ada, dan di perjanjian terakhir juga ada, sehingga sebetulnya kita tidak perlu terlalu terlalu asing dengan antropomorfis. Antropomorfis ya. Antropomorfis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos ya. Anthropos itu ya manusia. Seperti kemarin yang aku bilang bahwa aku punya sahabatku ya dari Universitas Helsinki. Dia Dr. Heki ya, belum profesor, masih doktor. Itu merupakan antropolog dari Helsinki ya, Universitas Helsinki itu. Nggak tahu mana negaranya Helsinki itu. Finlandia nggak salah ya. Yang mataharinya lebih lama daripada tempat-tempat lain. Jadi antropomorfis itu, antropos itu manusia ya, seperti Dr. Heki temanku itu dia antropologi ya, antropos, karena bidangnya adalah kebudayaan. Terus disebut sebagai antropos itu aku, kamu, kita, ini antropos ya. Morfis itu apa ya? Bisa dikatakan bentuk gitulah ya. Bentuk physically itu morfis ya. Jadi disebut antropomorfis. Etimologinya gitu dari bahasa Yunani. Ya. Atribusi tahu ya. Atribusi itu atribut lah ya. Atribut itu kalau kita lihat ada pakai apa namanya itu, aku bilang dulu hasduk ya, merah putih, terus bajunya celananya coklat, sininya agak kuning ya, hasduknya merah putih, terus nanti ada pet, itu kan atribut. Di sini ada ya, terus bawa tongkat, bawa tali, bawa atribut itu membantu kita untuk mengenali bahwa dia adalah pramuka gitu ya. Nggak tahu sekarang pelajaran pramuka ya masih ada atau enggak gitu. Ya itulah pendidikan selalu berubah. Kalau berubah yang lebih baik sih ya enggak apa-apa. Berubah yang lebih buruk ini yang jadi masalah. Kalau zamanku dulu masih ada kepramukaan, kepanduan ya. Dan itu dalam perspektif keindonesiaan kita diawali oleh Muhammadiyah ya, kepanduan itu. Dan jangan lupa Panglima ABRI pertama kita ya, almarhum Jenderal Sudirman, semoga Allah merahmatinya, itu juga lahir dari, bahkan sebagai tokoh kepanduan kita ya, yang kemudian kalau kita sebut pramuka. Kalau di internasionalnya kan Lord Baden-Powell ya. Lord itu gelar ya, gelar kehormatan. Jadi tidak serta-merta Lord Yesus terus Yesus sebagai Tuhan, itu enggak. Tapi kalau Tuhan dipahami sebagai Tuhan ya kan itu juga punya masalah tersendiri dalam bahasa keindonesiaan kita ya, tidak ada masalah gitu ya. Artinya bukan ilahi ya. Siapapun yang punya prestasi boleh dapat gelar Lord, seperti Lord Baden-Powell, Lord Carrington ya. Kamu pun boleh bergelar Lord kalau kamu punya prestasi apa gitu ya. Hidup di Inggris sana kasih gelar Lord. Jadi Lord itu gelar. Dia tidak langsung otomatis ilahi, tidak ya. Jadi kalau ada Lord Yesus biasa-biasa saja ya. Itu justru menunjukkan enaknya kalau kalian buka Injil bahasa terjemahan Inggris,
Itu Yesus itu tidak pernah masuk level God. Levelnya itu ada Lord Yesus, nggak ada God Yesus itu nggak ada. Ya. Oke, sudah terjadi singular ya. Kita berputar ya, bicara tentang baiat atas tangan Allah, tapi kita berbicara tentang Lord juga. Oke. Kelengkapan yang menunjukkan identitas ya, itu atribut. Karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Jadi atribut-atribut yang bukan manusia itu supaya acceptable itu dimanusiakan gitu loh ya. Awalnya begitu antropomorfis itu. Ya. Antropomorfis seperti dalam dongeng biasanya binatang ya, ada kancil bisa ngomong, terus burung bisa ngomong, terus apalah ya, harimau atau binatang tergantung dongengnya ya, serigala juga. Kalau dalam konteks dongeng-dongeng dahulu kan begitu, tapi dalam konteks kekinian sudah modern, sudah ada film-film atau apa itu bisa kita lihat seperti Tom and Jerry, itu antropomorfis itu. Tom and Jerry ya, terus ada lagi Donald Bebek ya. Kalau zaman aku dulu sih ya masih itu ada Pak Tani bersama kancilnya ya. Kancil nyolong timun. Itu namanya antropomorfis. Jadi awalnya antropomorfis itu menarik sesuatu yang bukan antropos, bukan manusia, tapi dia seolah-olah menjadi manusia. Awalnya begitu. Kemudian ketika kita bersinggungan dengan teologis, ya, ternyata antropomorfis juga itu dibutuhkan supaya acceptable, supaya bisa connect, ada connecting, ya, bisa mengerti. Dalam dunia teologi, sekolah-sekolah teologi ya, di sekolah Alkitab misalnya, itu antropomorfis itu diajarkan. Jadi yang awalnya itu adalah menarik kehidupan non manusia, biasanya binatang-binatang. Akhirnya antropomorfis itu juga digunakan untuk menarik sesuatu yang ilahi masuk ke dalam dimensi yang insani. Nah, itu cara gampangnya begitu aku jelaskan, karena kalau tak bacakan pendapat-pendapat para ahli nanti kalian tambah kesulitan ya, karena setiap ahli ya mempunyai terminologi tersendiri. Jadi aku pilihkan yang paling gampang aja lah ya. Aku ulangi. Antropomorfis itu pertamanya dulu berlaku dalam dunia dongeng ya. Di mana hewan bisa bicara, contohnya tadi Tom and Jerry, Donald Bebek, kalau kita kancil nyolong timun, terus ada lagi nanti tergantunglah daerah, masing-masing daerah punya dongeng apa-apa gitu ya. Namun kemudian itu juga masuk ke dalam kajian-kajian teologis. Bagaimana supaya Allah itu kan transenden dia, sementara kita imanen. Bagaimana terjadi connecting antara yang transenden dan imanen? Maka ditariklah yang ilahi itu dalam suasana yang insani gitu loh ya. Cuman kalau konteks keislaman ya, dan juga sebetulnya sama sih ya, Islam dan Yahudi itu sama ya, sebetulnya Nasrani juga sama dalam kekristenan nanti yang terjadi dalam perubahan tanda kutip ya. Karena dalam Yahudi, Nasrani dan Islam ya, ilahi dan insani itu jelas kok berbeda ya. Jadi sebagaimanapun kita menarik kehidupan yang ilahi itu, kita ada sebuah batasan. Kalau dalam perspektif perjanjian lama dikatakan hendak dengan siapa aku kau samakan gitu loh. Jadi tidak sama antara yang ilahi dan insani, itu tidak pernah sama ya. Karena yang ilahi itu tidak bisa disamakan oleh apapun ya, dia absolut. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan laisa kamislihi sayun ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi meskipun kita masuk dalam pendekatan antropomorfis, tapi kita tetap aja dalam kesadaran tidak ada yang sama dengan yang Maha Agung itu gitu tuh ya. Oke, jadi jangan terjebak terus menjadi sama, tidak begitu. Itu antropomorfis. Terus sekarang aku jelaskan tentang
hadis ya. Hadis. Jadi jangan a priori antropomodernis itu ada di Yahudi, ada di Nasrani, di Kristen juga, terus ada di Islam ya. Di Islam juga ada. Cuman biasanya begini, antropomorfis itu berbicara physically biasanya, seperti wajah Allah ya. Kalau wajah itu, kalau aku ngaji dengan guru ngajiku almarhum Gus Manani, itu maksudnya pandangan Allah, bukan wajah-wajah ini, gitu loh. Ya. Jadi kalau wajah Allah itu pandangan Allah. Allah punya pandangan itu seperti apa? Nah, kemarin pandangan aku sudah ajarkan ya. Maka kita harus hidup dalam pandangan Allah, gitu loh ya. Terus ada lagi nanti ya, konteks sekarang tangan Allah gitu. Jadi biasanya orang mengira bahwa antropomorfis itu berbicara terhadap physically, padahal tidak. Dia juga berbicara karakter. Contohnya Allah yang maha kasih. Nah, kita juga punya kasih. Ya, Allah juga punya kasih. Tapi kan kasih kita itu tidak sebanding dengan kasihnya Allah, gitu loh. Ya, itu kan sebetulnya antropomorfis itu tidak hanya menyangkut yang physically, tetapi yang metafisik ya. Contohnya sifat-sifat kasih sayang, gitu ya. Itu juga ada. Allah maha kasih, kita kasih, kita tidak maha kasih. Artinya kasihnya Allah dengan kasihnya kita tetap berbeda gitu. Ya, sesuatu yang harus digarisbawahi, sesungguhnya antropomorfis itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang physically, tetapi yang metafisik juga. Contohnya ya kasih itu tadi ya. Oke. Ini hadis ada beberapa yang mengkoleksi, tapi aku ambil yang dari Muslim aja ya. Satu aja. Jadi begini, kedua tangan Allah kanan gitu ya. Jadi kedua hadisnya pendek gini. Kedua tangan Allah kanan. Nah, ya. Cuman begini hadisnya, pendek. Ini kompilatornya Pak Muslim ini. Sebetulnya ada riwayat yang mengkompilasi lain, tapi yang aku ambil untuk kalian satu aja lah ya. Pak Muslim kanan. Ini terkait dengan pertanyaan dari saudara kita tadi ya, teman kita tadi yang mengatakan kenapa sih kanan itu ya. Dari Mas AR ini ya. Mengapa kok nggak kiri saja gitu kira-kira ya. Oke. Sekarang apa makna kedua tangan Allah ya? Apa makna kedua tangan Allah? Dan dipertegas lagi kanan semua, bukan kanan kiri ya. Tentu saja ini majas ya, bukan berarti sesungguhnya. Ini metafora, bukan harafiah. Ya, kalau nanti harafiah jatuhnya ya seperti yang teman Kristen itu, dia kirim gambar, digambar gitu. Dalam kajian-kajian ini aku nggak mau dikelompokkan loh ya, nggak mau. Ini pemikiranku ya, pemikiranku. Jangan kalian ngelompok-ngelompokkan aku sama yang Mujasimah lah, yang aliran ini, aliran itu. Nggak, itu mereka tuh urusan mereka. Kalau kamu mau belajar tentang antropomorfis dengan mereka silahkan, tapi jangan kelompok-kelompokkan aku. Kalau aku punya sependapat dengan mereka itu tidak ada masalah. Mungkin saja aku sependapat, mungkin saja tidak gitu. Jadi aku paling tidak suka dikelompok-kelompokkan. Itu kan yang suka berkelompok itu bebek ya. Kalau elang itu tidak suka berkelompok. Jadi jangan dikelompokkan. Oh ini pemikiran Mujasimah. Oh ini itu. Oh ini itu. Nggak. Ini pemikirannya Gus Betik gitu aja. Kamu setuju kamu ambil, kamu nggak setuju kamu tinggalkan. Sudah selesai. Nggak usah kelompok-kelompokkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Apa makna kedua tangan Allah kanan semua? Menarik juga, apa ya? Tentu saja bukan berarti seperti bayangan para mereka ya, yang Allah punya dua tangan kanan semua secara harafiah gitu. Sekarang maksudnya kita menjawab pertanyaan dari teman kita ini. Kenapa sih kanan kok enggak kiri? Gitu ya. Maksudnya ini ada dua yang populer. Maksudnya pertama itu motivasi. Motivasi ya. Hadis ini sebagai motivasi.
Artinya Allah sangat peduli kepada hambanya, ya. Allah sangat peduli kepada hambanya dan pemberiannya, ya. Allah itu maha kaya, dia peduli kepada hambanya dan maha memberi, melimpahkan. Kalau istilah teman-teman Kristen kita, kasih karunia, ya, gitu. Jadi teman-teman Islam juga tidak apa-apa banyak belajar terhadap teman-teman Kristen, ya, supaya kita tahu istilah-istilah gitu. Biasanya kan kita rame karena nggak tahu, ya. Kalau mereka bilang haleluya, kita bilang subhanallah itu sebetulnya sami mawon gitu. Jadi nggak usah diramekan. Rame itu biasanya karena tidak tahu, ya, supaya tahu belajar gitu. Oke. Ya, motivation artinya Allah sangat peduli pada hambanya, ya, dengan pemberiannya yang melimpah. Karena apa? Melimpah karena maha, ya. Ia tidak memberi yang apa namanya, yang setengah-setengah atau biasa-biasa saja, ya. Bahwa Allah itu pemurah. Sebab itu tak perlu kita merasa putus asa dari rahmat Allah, begitu, ya. Mungkin secara gampangnya itu begini loh, ya. Masing-masing kita punya jalan hidup sendiri-sendiri. Seperti aku punya jalan hidup sendiri-sendiri, ya. Kamu punya jalan hidup sendiri-sendiri gitu. Dan kita punya jalan hidup sendiri-sendiri. Alhamdulillah ada yang memang kalau para para ustadz bilang kan bahwa suka dan duka itu sama-sama cobaan, ya. Tapi kan kalau kita boleh memilih, ya dicoba dengan suka aja, ya. Kalau dicoba dengan duka ini yang jadi masalah, ya. Kalau kaya dan miskin itu cobaan kan, kalau kita boleh memilih dicoba dengan kaya aja, ya, supaya nggak ngontrak, supaya punya studio yang representatif, nggak seperti sekarang ini, ya. Gitu. Ya itu pikiran-pikiran liberal, ya, pikiran-pikiran yang spasi ngope gitu. Jadi intinya hadis ini, ya, kita tidak boleh putus asa, ya, dalam keadaan kehidupan sesulit apapun, ya, karena Allah itu kedua tangannya kanan semua. Artinya Allah itu maha pemberi, maha kasih. Kalau dalam kekristenan itu kasih karunia Allah itu jangan pernah engkau sangsikan. Bahkan di Al-Quran itu dinyatakan, yang itu kalau tidak salah, tapi insya Allah benar, itu Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham mengatakan, hanya orang kafir lah yang putus asa terhadap rahmatnya Gusti Allah ingkang Maha Agung. Coba sampai sebegitunya pesan yang disampaikan oleh Bapak Abraham, ya. Hanya orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Maka kita, apabila kita hidup dalam himpitan kedukaan, ya, kekurangan, serba keterbatasan, seolah-olah besok mentari tidak akan terbit lagi, maka ingatlah, kedua tangan Allah itu kanan, ya. Kedua tangan Allah itu kanan, ya. Jangan pernah berpikir Allah tidak akan menolongmu, ya. Tetaplah bersandar kepada kasih sayang Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak semua kehidupan itu diuji dengan suka. Ada kalanya kita diuji juga dengan duka. Maka ketika duka menghampiri kehidupan, jangan pernah putus asa. Bahkan Bapak Abraham mengajarkan kita di dalam Al-Quran, hanya orang kafir lah yang putus asa terhadap rahmat Allah, ya. Ingat, ya, kedua tangan Allah itu kanan. Allah itu maha memberi, ya, maha kasih, ya. Kasih karunia-Nya itu melimpah ruah, gitu. Maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Itulah makna pertama dari kedua tangan Allah kanan, yaitu motivasi, ya. Bapak ambilin tisu, Le. Ambilin tisu. Itu motivasi. Sekarang yang makna kedua, ya. Makna kedua yaitu autoritatif, ya. Otoritatif tentu berbicara tentang otoritas, ya. Otoritatif, ya, gitu tulisannya, ya. Kalau salah tolong dikasih tahu. Tulisanku itu jelek, apalagi nulis Arabi, nulis Latin aja jelek, gitu, ya. Maka kalian harus perhatikan. Kemarin katanya ada yang tanya tentang Injil Matius itu, ya, kamu nggak memperhatikan sih, ya. Ya,
penulisanku itu ya memang begitu jelek. Makanya, tapi kan ada hikmahnya juga. Kalau jelek berarti kamu harus perhatikan, ya, gitu. Kemarin aku baca ada komentator ya dari saudara Kristen kita bahwa Injil Matius itu apa katanya kemarin ya, tentang Injil Matius ya. Injil Matius itu tidak sampai 30-an, memang Injil Matius itu 28 gitu. Tapi karena dia 30 menit, oke. Karena dia salah lihat, nggak memperhatikan ya, akhirnya ya begitu. Tetapi alhamdulillah, terima kasih untuk saudaraku ya, Pak dosen yang telah menjelaskan kepada Mas apa kemarin namanya, lupa aku ya. Terima kasih sudah dijelaskan ya. Oke, sekarang otoritatif ya. Otoritatif. Bagaimanapun kita tahu kanan itu lebih otoritatif dari kiri. Ya. Untuk penjelasannya begini aku bacakan. Makna keparipurnaan, kesempurnaan, sebab segala sesuatu itu ya, kiri itu kurang dari ya, kurang dari kanan sebagai kekuatan. Jadi kanan itu lebih otoritatif dari kiri, gitu ya. Itu kekuatan ya, baik itu dalam segi kekuatan, genggaman, kekuasaan, itu benar-benar sempurna. Jadi Allah itu sempurna kekuasaannya, kedua tangannya kanan gitu ya. Kalau kita kan biasanya keliru karena ini dipahami secara harafiah, jadinya keliru. Ini tidak berbicara geografis kanan kiri, tidak. Seperti begini loh. Kita ini orang timur gitu loh. Ya, itu terus jangan dipahami geografis timur barat, enggak. Artinya karakter peradaban kehidupan kita, budaya kita itu timur. Karena nanti kalau dipahami secara geografis itu jadi kacau, karena ini tidak berbicara geografis antara timur dan barat. Begitu juga nanti di Al-Quran itu ada juga yang berbicara tentang apa ya, tentang miskat ya, tentang miskat itu nanti juga berbicara, hati-hati ketika di sana berbicara timur dan barat itu ya, tentang watini ya, pohon buah tin itu ya. Itu hati-hati, jangan setiap barat, timur, utara, selatan, kanan, kiri itu tidak serta-merta berbicara geografis. Seperti ini tidak berbicara geografis dia, ya. Tapi berbicara sebuah substansi metafisik, yaitu otoritatif. Ya, bahwa tidak ada kelemahan pada Allah, kanan semua, tangannya kanan semua. Kalau kita kan tangan kanan kiri, tapi jangan geografis. Seperti, dia itu orang ya, hidup dalam ketimuran. Nah, bukan berarti dia ada di Indonesia Timur sana, enggak. Tapi perilaku kehidupannya itu timur. Salah satu contoh timur itu adalah gotong royong. Gotong royong itu kita punya sebagai orang timur. You pergi ke Eropa sana enggak ada orang gotong royong. You bangun rumah ya, you cari kontraktor, you bayar berapa nilai kontraknya, selesai sudah. Kalau di kita kan di Indonesia ini ya, kita bisa gotong royong ya, tetangga-tetangga kita undang, kita mau naikkan genteng misalnya ya, gotong royong saling membangun. Besok juga tetangga kita bikin rumah, kita diundang, kita bantu membangun gitu ya. Itu adanya di timur ya, nggak ada di barat sana, nggak ada. Di barat sana sudah saklek ya, dia ada rencana membangun, tinggal undang itu kontraktor, nilainya berapa, luas tanah berapa, bangunannya berapa lantai, selesai sudah bayar. Nggak ada gotong royong di sana ya. Itu yang dimaksud timur, dimaksud barat, utara, selatan, kanan, kiri, tidak selalu berbicara tentang geografis. Oke. Jadi di sini ya, setelah tadi motivation otoritatif ya. Kalau kita lihat dalam perspektif budaya orang Arab, sebetulnya sama saja sih ya, orang Arab, orang Indonesia juga sama saja. Penjelasannya begini, dalam konteks antropologi, maksudnya
orang-orang Arab dalam budayanya itu ya suka menggunakan kanan dan tidak suka menggunakan kiri, sebab kanan adalah kesempurnaan, sedangkan kiri adalah kekurangan, atau dengan kata lain kanan lebih otoritatif daripada kiri gitu. Itu di Arab begitu. Tapi setelah kita lihat ya dari apa yang ada, ya tidak di Arab saja sih ya, di Indonesia kita juga begitu gitu. Oke. Itu penjelasannya ya, kenapa kanan ya, kenapa tidak kiri ya. Yang pertama itu motivation, yang kedua otoritatif ya. Sebagai motivasi ya, terus sebagai penjelasan otoritatif. Berikutnya aku akan ngajak kalian memahami Quran surat, masih nampak sini nih, Quran surat Al-Fat, kemenangan. Al-Fat, kemenangan, ini surat 48 ayatnya 10 ya. Jadi intinya aku menjelaskan ini, aku akan menggiring kalian pada sebuah muara ya di Quran surat Al-Fat surat 48 ayatnya 10 ya. Dan ini pun hanya sekilas saja, nanti kalau kita kupas lebih lanjut ini panjang. Nggak hanya berhenti di sini, harus diawali dari ayat-ayat yang lain ya. Makanya judulnya Baiat atas tangan Allah. Baiat, kalau kita mendengar baiat itu, apa yang ada dalam benak kalian? Coba, baiat itu. Baiat itu adalah istilah dalam perspektif Islam. Seharusnya orang Islam itu familiar dengan istilah-istilah Islam seperti baiat itu idiom ya. Apa yang ada dalam benak Anda bila Anda menemukan sebuah kata atau diksi baiat? Minum dulu, bismillah. Ya, seharusnya kalian harus familiar dengan baiat ya. Jangan malah nggak tahu, apalagi ngeri. Kok goblok orang Islam kok ngeri sama baiat? Kok goblok orang Islam kok nggak tahu baiat gitu. Baiat itu gampangnya itu sumpah setia. Gitu loh. Sumpah setia. Ya tergantung yang kamu setiain itu apa. Kalau kamu pacaran, kamu minta garansi bahwa pacarmu itu harus setia sama kamu, tidak mendua. Dalam konteks pacaran aja perlu jaminan kesetiaan. Dalam konteks pacaran itu loh. Ya. Kalau kita dulu ya, dan juga sekarang lah ya, itu memerlukan sebuah jaminan kesetiaan dalam konteks pacaran. Padahal kan sesederhana itu orang pacaran aja ya. Kalau kita tarik lagi dalam konteks karir, dituntut kesetiaan itu, makanya ada sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu sumpah kesetiaan, itu baiat. Jadi apa yang aneh dengan baiat? Kan nggak ada yang aneh. Baiat itu adalah sumpah kesetiaan. Contohnya tadi pacaran, contohnya tadi sumpah jabatan. You kan kalau dilantik kan disumpah you, bahwa kamu akan setia terhadap jabatan yang diamanahkan kepadamu. Kamu tidak mendua, kamu setia terhadap jabatan itu. Itu sumpah setia. Kamu tidak mendua ke lain hati, itu sumpah setia. Nah, kalau dimasukkan dalam idiom perspektif Islam itu baiat. Jadi jangan merasa aneh dengan baiat. Baiat. Baiat itu janji kesetiaan, sumpah setia. Oke. Kita sekarang menukik ke surat Al-Fat ya, surat 48 ayatnya 10 ya. Surat ke-48. Innalladzina ya, bahwa orang-orang yang yubayiunaka ya berjanji setia kepadamu. Kemana domirmu? Ke Kanjeng Nabi.
Jadi orang-orang yang berbaiat, berjanji setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh maksudnya ya. Innama yubayi unallah. Apa kan penjelasannya? Sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Hati-hati, ini kalimat-kalimat kita masuk ke dalam dunia tasawuf. Gampangannya gitu ya. Jadi kalau kita bersumpah setia, berbaiat kepada Kanjeng Nabi, itu pada hakikatnya kita berbaiat kepada Allah gitu loh. Tapi hati-hati, jangan terus kamu kira Nabi itu Allah. Ya. Bisa kepleset gitu. Seperti teman-teman Kristen ya, di Yohanes 14:17 ya dikatakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Tapi kan Yesus itu bukan Bapa. Gitu loh. Meskipun Yesus mengatakan siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Aku itu siapa? Yesus. Tapi Yesus itu bukan Allah. Ini kalau nggak dipahami, ini dunia sastra yang sastranya para tasawuf itu memang mengerikan kalau kita tidak hati-hati ya. Sama dengan ini, kalau kamu berbaiat kepada Kanjeng Nabi, itu pada hakikatnya kamu berbaiat kepada Allah. Tapi Nabi itu tetap Nabi dan Allah tetap Allah, bukan terus Allah itu menjadi Nabi. Ya. Paham ya? Jadi kalau kamu berbaiat kepada Kanjeng Nabi, berarti itu kamu berbaiat kepada Allah. Ya. Aku ulangi lagi supaya jelas ya. Innal ladina yubayyunaka innama yubayyunallah. Ya. Bahwa orang-orang pada saat itu ya, yang berjanji setia kepadamu, munya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya ya, sak temene, kalau orang Jawa bilang, kalau ngaji Jawa itu sak temene, sak temene atau sak temenipun ya, atau kalau bilang Indonesia, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Itu loh ya. Sekarang berikutnya, yadullahi, tangan Allah. Nah, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Him. Lihat domirnya dari tunggal mu menjadi jamak mereka. Ya. Fauka aidihim. Ya, hati-hati. Kenapa? Tunggal kok jamak? Kan awalnya tunggal ini, hanya Kanjeng Nabi, ya. Berikutnya menjadi jamak di atas tangan-tangan mereka. Oke, nanti aku jelaskan ya. Maka barang siapa, nah mesti ada konsekuensinya. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Karena yang berjanji dia sendiri, kalau dia langgar, dia melanggar janjinya sendiri gitu loh. Ya. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia maksudnya Gusti Allah ya, akan memberikan ajron itu apa ya? Pahala, atau kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Reward gitu ya, reward, pahala aziman yang besar, yang banyak ya. Gitu. Sekarang aku jelaskan ya, kenapa awalnya itu hanya berjanji setia kepadamu tunggal Kanjeng Nabi Muhammad, berikutnya faukadihim, di atas tangan-tangan mereka, tangan Allah ya. Jadi artinya begini ya, kita ini berbaiat kepada Kanjeng Nabi, jebret ya. Kanjeng Nabinya kan satu tuh ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Kita katakanlah 10 orang ya. 10 orang tuh berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Jebret. Ya. Dan sudah dikatakan berbaiat kepada Kanjeng Nabi itu sebetulnya berbaiat kepada Allah kita.
bersumpah setia kepada Allah, ya. Sumpah setia apa? Ya, kalau kepada Allah itu tentu ajarannya, ya. Oke. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa mereka ini? Coba. Mereka ini siapa? Mereka ini yang 10 itu. Ya, tadi kan Kanjeng Nabi tunggal. 10 orang, taruhlah 10 sahabat berbaiat kepada Kanjeng Nabi, bersumpah setia. 10. Kepada orang 10 ini, ya, Allah itu memberikan mandat. Maka disebut di sini adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi jangan you bayangin ditumpuk begini, bukan. Allah memberikan mandat kepada yang 10 itu. Jadinya orang lain kalau mau berbaiat silakan kepada yang kepada yang 10 itu. Gitu loh. Jadi ini pelimpahan mandat, pelimpahan kekuasaan, pelimpahan yang aku sebut tadi otoritatif. Ya. Aku ulangi supaya paham. Ya. Sahabat katakanlah orang 10 berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Di sini kan tunggal Kanjeng Nabi. Berikutnya tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itu yang 10 itu. Berikutnya setelah yang 10 ini berbaiat, ya, maka kita juga boleh berbaiat kepada yang 10 ini. Tidak lagi kepada Kanjeng Nabi. Apalagi sekarang Kanjeng Nabi sudah sedo, sudah almarhum kan. Itu loh yang dimaksudkan. Cuman yang menjadi inti dari segala baiat ini, sudahkah kalian berbaiat? Ya, sudahkah kalian berbaiat, bersumpah setia terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Allah, yang itu nanti diwujudkan dalam ajaran yaitu Islam, ya, yang itu semua termaktub di dalam Al-Qur'an. Sudahkah kalian berbaiat? Kalau kalian berbaiat, ya, sudah berbaiat kepada Kanjeng Nabi, kepada para sahabat, kepada Allah tadi ya, sehingga Islam menjadi milikmu, maka wujudkan baiatmu itu, wujudkan kesetiaanmu itu kepada Islam, sehingga sampai nanti nyawa berpisah dari raga, engkau tetap menggenggam Islam. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa merubah baiatmu itu, sumpah setiamu itu kepada apa yang telah kamu bersumpah, apa yang kepadanya kamu setia, yaitu Islam sebagai dinullah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dituangkan di dalam kitabullah Al-Quran, ya, ditambah lagi nanti hadis. Bersumpah setialah kepada itu semua, ya. Aku ulangi lagi sampai, karena begini, zaman-zaman sekarang ini zaman-zaman godaan banyak. Jadi kalau kamu sudah bilang jangankan super mie, 1 emas gunung pun tidak akan bisa memisahkan aku dari Islam. Itu baru mantap tuh. Itu sumpah setia yang mantap. Itu baiat yang mantap. Itu baiat yang mantap. Itu baiat yang mantap. Walaupun apa yang terjadi, tetap Islam. Dan itu wujud sumpah setia. Sehingga kau tetap memiliki Islam sampai nanti suatu saat jiwa berpisah dengan raga. Itu kajian kita di Ahad pagi ini, ya. Semoga bisa diterima. Kamu setuju, ambil. Kamu tidak setuju, buang, campakkan. Untuk apa kita menyimpan yang tidak setuju? Tetapi setelah kamu setuju juga, ya, pesan dari aku, bagikan, share kepada yang lain, dan semoga itu menjadi amal soleh untukmu, ya. Atau seperti yang aku bilang kemarin, belajar dan mengajar itu penting. Saat ini kamu belajar, nanti setelah kamu dapat ilmu, kamu mengajar. Mengajar itu mengulangi. Sehingga semakin banyak kamu mengajar, kamu semakin paham apa yang telah kamu pelajari. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.